Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi masih di bab 3 yaitu mengenai sebaran peluang. Kita masuk ke bagian kedua. Bagian ketiga yaitu mengenai sebaran peluang malar. Jadi pada sebaran peluang malar ini itu terbagi menjadi beberapa, yaitu sebaran normal, sebaran student T, sebaran chi kuadrat, dan sebaran Snedeker F. Nah, kita langsung masuk untuk membahasnya satu persatu. Pertama kita masuk ke sebaran normal terlebih dahulu. Jadi sebaran normal ini banyak digunakan dalam pengujian hipotesis, teori penaksiran parameter, dan juga pada pembahasan sebaran penyampelan. Nah, kita telah membahas ya bahwa dalam statistik kita kenal istilah populasi dan sampel. Nah, kita selalu mengasumsikan bahwa populasi itu mempunyai sebaran normal. Jadi kita selalu mengasumsikan seperti itu. Nah, untuk fungsi padat peluang ya, karena ini adalah sebaran peluang malar, jadi tentu saja dia memiliki fungsi padat peluang ya. Fungsi padat peluang untuk sebaran normal adalah sebagai berikut. Saya tulis dulu. Nah, baik, berikut adalah fungsi padat peluangnya. Jadi fx itu sama dengan seper sigma akar 2pi dikali Euler berpangkat min seper 2 ya, x dikurang mu kuadrat per sigma kuadrat, di mana x nya itu antara minus tahingga sampai tahingga. Nah, mu nya ini adalah rata-rata, mu itu adalah rata-rata, kemudian sigma adalah simpangan baku. Dan X itu adalah, kita katakan, peubah acak normal. Nah, kalau peubah acak normal ini saya transformasi menjadi Z. Z itu adalah peubah acak normal baku sama dengan X dikurang mu per sigma. Oke, ini adalah peubah acak normal baku. Maka kita dapat mu nya itu sama dengan mu nya itu sama dengan 0 dan simpangan bakunya itu sama dengan 1 ya. Nah, ini sekarang ditulis seperti ini ya, 0, 1. Kalau pernah dapat buku yang menulis seperti ini berarti rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1. Nah, sehingga fungsi padat peluangnya akan menjadi, saya tulis di sebelah bawah saja ya. Sehingga kita peroleh fungsi padat peluang untuk peubah acak normal baku, ya kita dapat Fz sama dengan 1 per sigma kali akar 2pi dikali E berpangkat min seper 2 Z kuadrat, di mana Z nya itu terletak antara minus tahingga sampai tahingga. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kok mesti diubah? Ya, jadi pengubahan ini itu dibutuhkan untuk memudahkan dan mencocokkan dengan apa yang kita sebut dengan kurva sebaran normal baku. Ya, saya hapus dulu ya. Jadi bentuknya seperti ini kurvanya. Jadi dia seperti lonceng, loncengnya tidak terlalu tinggi, ya, tidak juga terlalu landai.
kenapa saya sebut tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu landai, karena untuk distribusi T itu kurvanya mirip dengan kurva distribusi normal baku, tapi kurvanya dia agak tinggi. Kemudian yang perlu diingat adalah luas di bawah kurva distribusi normal baku ini sama dengan 1. Nah, sehingga karena ini simetris, oke? Berarti luas di sebelah kiri, dari 0 ke sebelah kiri itu adalah 0,5. Demikian juga luas dari 0 ke sebelah kanan itu juga 0,5. Sehingga luas keseluruhan itu sama dengan 1. Yang kita akan belajar untuk membaca tabel distribusi T, distribusi normal baku ini ada di lampiran C. Adik-adik bisa lihat di bukunya. Nah, baik adik-adik, kita masuk ke contohnya. Ya, kita akan menghitung luas di bawah kurva dengan menggunakan tabel lampiran C. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan ya bahwa bentuk dari kurva sebaran normal baku ini atau bentuk kurva distribusi normal baku ini bentuknya seperti ini tuh sebenarnya memiliki makna ya. Kita telah dikatakan sebelumnya bahwa populasi pada umumnya itu kita asumsikan memiliki sebaran normal. Ya, jadi populasi pada umumnya. Nah, kalau dikatakan populasi pada umumnya itu kecenderungannya memang bentuknya seperti ini. Misalkan saya ambil contoh kasus rata-rata IQ manusia. Nah, rata-rata IQ manusia, jadi manusia yang IQ-nya itu tinggi jumlahnya sedikit dibanding manusia yang IQ-nya rata-rata. Ya, dia pasti lebih besar atau lebih banyak. Begitu juga dengan manusia yang IQ-nya itu lebih rendah. Jadi ini adalah IQ manusia yang lebih rendah. Oke, jumlahnya sedikit. Kemudian IQ manusia yang rata-rata. Yang sebelah kanan adalah IQ manusia yang IQ-nya tinggi. Nah, kita lihat ya, ini saya bagi 3. Nah, tentu jumlah ini lebih sedikit daripada ini. Oke? Nah, jumlah ini juga lebih sedikit dari ini. Jadi sama dengan kasus yang lain ya, kasus misalnya tinggi badan manusia. Nah, tinggi badan manusia itu tentu jumlah manusia yang pendek itu tentu lebih sedikit. Jumlah manusia yang pendek sebelah sini, kemudian jumlah manusia yang tingginya 150 misalnya, dan jumlah manusia yang tingginya di atas 150. Itu lebih banyak. Begitu seterusnya ya. Jadi untuk sebaran normal ini itu kita asumsikan ada pada hampir semua populasi. Kita ke bagian A. Luas antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,15. Ya, jadi kita tulis seperti ini. Oke ya. Untuk Z terletak antara 0 dan 2,15. Nah, itu sama dengan berapa? Nah, kita cek di lampirannya. Jadi kita akan menggunakan lampiran C untuk menentukan luas di bawah kurva. Nah, titiknya tadi adalah 0 ke 2,15. Perhatikan kurvanya terlebih dahulu. 0 ke 2,15 berarti luas ke kanan ya. Nah, sekarang kita cari 2,15, cari di sini 2,1 ya, berhenti. Kemudian digit ketiga atau digit kedua dari untuk desimalnya itu adalah 5. Cari di 5. Ini dia. Nilainya kita dapat 4842. Terpotong ya, itu tadi suara iqamah.
Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita dapat tadi 2,15 tarik ke kanan. Ya, ke atas 2,15 ini ya. 5 ke bawah. Ini dia. Kita dapat angka ya 4282. Nah, ini adalah digit di belakang 0, berarti jawabannya adalah 0,4842. Kita ke bagian B, luas antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan min 1,86. Jadi kita atur seperti ini, berarti kita mulai dari negatif, ini bagian negatif ke 0 ya. Nanti min 1,86 kecil Z kecil 0. Untuk bagian B, di situ kan titiknya 0 ke min 1,86. Jadi berarti kalau misalnya kurvanya seperti ini, berarti 0 ke arah kiri ya. Nah, kita tetap ingat tadi ya bahwa kurvanya itu simetris. Nah, jadi kita akan cari yang positifnya. Nilainya sama saja, oke. Tadi 0,86 ya. 1,86. 1,8, kemudian cari yang bersejajar dengan 6. Ini dia. Ya. Kita dapat, saya perjelas. Ini dia. 1,8 ke atas ini adalah 6 ya, 1,86. Nilainya adalah 4686, sehingga nilai fixnya adalah 0,4686. Baik adik, kita ke bagian ketiga ya. Luas antara Z min 1,50 dan Z 1,82. Berarti dia terletak di sini min 1,5 ke kanan. Oke. Nah, berarti kita tulis P peluang min 1,50 kecil Z kecil 1,82. Kita lihat di daftar lampiran C atau tabel lampiran C. Bagian ketiga min 1,5 sampai 1,82. Nah, min 1,50 berarti di bagian sini ya. Perhatikan, berarti di bagian kiri min 1,5 ke 1,86. Berarti ada dua luasan yang akan kita cari. Luasan pertama untuk min 1,05 ke 0. Kemudian luasan kedua adalah 0 sampai ke 1,82. Ya, jadi pertama kita cari dulu 1,50. Ya, 1,50. Perhatikan ya, 1,50 di atasnya kita tarik, berarti ini jawabannya. Kita dapat 0,4332. Kemudian luasan berikutnya yaitu 1,82. Ya, ini dia 1,8. Kemudian ini untuk 1,80, ini untuk 1,80, 1,81, 1,82. Ya, ini dia ya. Berarti ini dia. Kita dapat 4656. Nah, kita akan jumlahkan untuk mengetahui luas totalnya, yaitu 0,4332 ditambah 0,4656. Nah, untuk bagian ketiga kita dapat tadi luas dari min 1,550 ke 0 itu kita dapat 0,4332. Sedangkan luas dari 0 ke 1,82 itu kita dapat 0,4656. Sehingga luas keseluruhannya itu dijumlahkan, kita dapat 0,8988. Nah, untuk contoh, kan bukunya ada 6 contoh ya. Untuk contoh keempat sampai ke-6 bisa adik-adik pelajari sendiri. Nah, kalau bagaimana kalau misalnya kita tahu luasnya, ya kita tahu luasnya, kita diminta menentukan titiknya. Nah, apa ya kan, atau
prosedurnya. Nah, jadi tentu saja prosedur yang kita lakukan adalah sebaliknya. Ya, misalnya kita ketahui luasnya itu 0,4842. Tentu kita cari terlebih dahulu di lampiran, cari yang nilainya 4842. Itulah titiknya. Berarti kemungkinannya ada dua, Bu. Ya kan, kalau misalnya kita tahu bahwa titiknya atau luasnya itu 0,4842. Berarti titiknya itu bisa saja, ya misalnya saya tak tahu ini, berarti titiknya bisa saja 0 ke 2,15 ataukah Z sama dengan min 2,15 ke 0. Ya kan? Ya, jadi tidak apa-apa kita tulis saja seperti itu. Jadi apakah seperti ini ataukah seperti ini untuk luas 0,4842. Nah, yang perlu adik-adik ingat, kalau misalnya luasnya kan setengahnya itu 0,5 luasnya. Nah, jadi kalau kalian melihat misalnya luasnya lebih dari 0,5, ya, berarti titiknya itu mulai dari bagian kiri ke bagian kanan. Tidak mungkin dimulai dari 0. Difaham ya? Karena dimulai dari 0, pasti luas maksimalnya 0,5. Berarti kalau lebih dari 0,5 berarti titiknya itu kita mulai dari bagian kiri ke bagian kanan. Kemudian hal lain yang perlu adik-adik ingat, ya, di tabelnya di lampiran C itu, ya, titik yang paling tinggi yang disertakan atau dicantumkan adalah titik 3,9. Nah, bagaimana kalau titik yang lebih dari itu, misalnya titiknya 4, saya perlihatkan dulu ya. Ini dia. Titik paling tinggi adalah titik 3,9. Nah, bagaimana kalau misalnya titiknya lebih dari ini? Nah, perhatikan adik-adik. 3,9 itu luasnya sudah 0,5. Itu sudah luas maksimal. Berarti titik di atasnya ini sudah pasti juga 0,5. Difaham ya? Lihat kecenderungannya 3, mulai 3,7. 0,49. Kemudian ke bawah sampai di 3,9 itu luasnya sudah 0,5. Berarti titik di atasnya, nah, itu juga sudah pasti 0,5. Nah, adik-adik kita lanjut ke bagian kedua, yaitu sebaran student T. Sebaran student T ini kadang-kadang disebut dengan sebaran T. Ya. Nah, adik-adik, saya tidak akan bahas lebih jauh mengenai fungsi padat peluangnya. Fungsi padat peluangnya seperti ini. Ini dibaca gamma. Bagi adik-adik yang punya buku juga, ini sudah dikatakan ya bahwa ini dibaca gamma. Nah, di mana fungsi gammanya ini seperti ini. Saya akan membahas lebih jauh mengenai kurvanya. Nah, kalau kita lihat kurva dari sebaran student T ini tadi mirip dengan kurva normal baku ya, atau kurva sebaran normal. Cuman bedanya kalau kurva T ini dia kurvanya itu lebih menceng ke atas, ya, dibanding kurva normal. Nah, mungkin terbersit di kepala adik-adik, ya, kalau itu apa bedanya? Nah, di mana letak perbedaannya? Jadi ini saya gambarkan juga dulu di sini ya, kurva normal sebagai pembanding. Adik-adik bisa lihat bedanya. Ini adalah kurva normal baku dan ini adalah kurva T. Nah, perhatikan bedanya. Dek, kalau ini namanya normal ya, seperti ini. Nah, kalau ini dia lebih menceng ke atas. Perhatikan juga titiknya, oke? Titiknya itu ini adalah Z, nah, tentu di sebelah kiri namanya minus Z. Nah, kalau ini di kurva T, nah, ini adalah titiknya TP ini secara keseluruhan. Oke. Kemudian mirip dengan kurva normal baku, nah, luas di bawah kurva itu sama dengan 1. Sama juga dengan kurva T, ya. Luas di bawah kurva itu
sama dengan 1. Kemudian kalau di kurva T, P ini menyatakan luas di bawah kurva, sementara TP adalah titiknya. Perhatikan untuk Z, kalau Z itu tidak dicantumkan luasnya, sementara kalau kurva T, P itu menyatakan luas di bawah kurva. Oke, kemudian hal lain yang perlu adik-adik ketahui mengenai perbedaan dari kurva normal atau sebaran normal dengan sebaran T, ya, bahwa kalau misalnya populasinya jumlahnya sedikit, biasanya kita akan sedikit ini dalam arti lebih kecil dari 30. Biasanya kita akan menggunakan sebaran T. Kalau misalnya populasinya lebih dari 30 atau lebih banyak dari itu, biasanya kita menggunakan sebaran normal. Kecuali kalau misalnya kasusnya memang menyatakan bahwa sebaran dari kasus tersebut itu mengikuti sebaran T, maka tidak peduli berapapun jumlah populasinya, ya kita tetap harus menggunakan sebaran T. Ya, kalau memang dicantumkan kasusnya bahwa mengikuti sebaran T. Oke, kita ke soalnya. Kita ke contoh soal bagaimana caranya membaca lampiran D, ya, tabel lampiran D mengenai luas di bawah kurva untuk sebaran T ini. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada, kalau di bukunya itu ada 3 contoh. Saya ambil 2 contoh saja. Ya, untuk contoh pertama diketahui bahwa n itu adalah banyaknya sampel, itu sama dengan 13. Derajat kebebasan itu sama dengan 12 dan luas di bawah kurva adalah 0,95. Nah, derajat kebebasan ini yang perlu adik-adik ingat bahwa nilainya itu sama dengan sampel, jumlah sampel dikurang 1. Ya. Berarti untuk bagian B, sampelnya itu sama dengan 16, berarti derajat kebebasannya pasti 15, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membaca tabelnya, tabel lampiran B. Jadi kita akan menentukan titik pada grafik distribusi T jika luasnya diketahui dan derajat kebebasannya diketahui. Untuk bagian A, derajat kebebasannya itu ada 12, kemudian luasnya itu sama dengan 0,95. Jadi kita akan mencari titik untuk luas 0,95. Jadi perhatikan TP itu adalah titik, ya, TP adalah titik, kemudian P itu adalah luas. Jadi perhatikan yang P nya itu 0,95 ya. Berarti ini 0,95. Saya perjelas dulu. Oke, ini 0,95. Kemudian cari yang derajat kebebasannya itu sama dengan 12. Tarik ke bawah, kita dapat ini. Ya, nilainya itu 1,78. Ini nilainya 1,78. Ya. Jadi kita peroleh titiknya itu adalah 1,78. Ya, kemudian kita ke bagian B. Ya, untuk bagian B ini derajat kebebasannya itu sama dengan 15 ya. Iya. Kemudian luasnya dari min T ke T itu sama dengan 0,95. Nah, ingat kembali bahwa luas, ya, luas di bawah kurva distribusi T itu sama dengan 1. Sehingga kalau 0, setengah bagiannya itu luasnya 0,5. Jadi kalau 0,95 berarti dia dari sebelah kiri ke kanan. Oke? Jadi ini caranya, ini boleh kita bagi dua dulu. Jadi kita dapat di sini
0,95 per 2, ya karena kan simetri berarti kita dapat 0,475. Ya, sehingga untuk sampai ke 0,5, ya karena luas keseluruhan 0,5, ya ini kan luasnya 0,5, kemudian kita dapat luas setengahnya itu adalah 0,475, sehingga luas di sebelah sini adalah 0,025. Ya gitu ya, berarti di sini adalah saya tulis 0,025. Sehingga karena ini simetri, iya berarti luas di sebelah sini juga 0,025. Oke, sehingga kalau di sini PP di sini PP, oke. Jadi P di sini, ya P di sini dari sebelah kiri menuju ke sana. Jadi luasnya ini secara keseluruhan maksud saya tentu adalah 0,975. Dipaham ya? Jadi luasnya dari sini ke sini itu 0,975 karena luas keseluruhan itu sama dengan 1. Sementara kita ketahui luasnya di sebelah sini adalah 0,025. Berarti luasnya sebelah sini adalah 0,975. Jadi karena luasnya adalah 0,975, maka kita akan mencari titik yang bersesuaian dengan itu. Nah, perhatikan. Kita lihat ya. Ini adalah titik T 0,975. Oke. Saya tarik ke bawah, saya cari yang derajat kebebasannya itu sama dengan 15. Ya. Dia 15. Oke, kita dapat titik 2,13. Ya, jadi kita dapat titiknya itu, ya, berarti dimulai dari kita dapat tadi ya, T sama dengan 2,13. Oke, sehingga diperoleh T-nya itu min 2,13 sampai 2,13. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bagian C, karena di bagian B untuk sebarang studenti itu ada 3 contoh soal. Nah, untuk bagian C itu bisa adik-adik pelajari sendiri.